menyeluruh ya, sekali lagi OMD itu menyeluruh. Kita memahami tentang bagaimana cara kerja tubuh dan memahami tentang apa itu sembuh. Kemudian kita masuk tentang sakit dan penyakit. Jadi teman-teman, selalu diawali kita tahu sakit itu apa ya. Kenapa banyak orang yang tidak sembuh-sembuh? Kenapa banyak orang yang sakitnya terus-terusan ya. Jadi perlu diketahui teman-teman, sakit itu adalah sebuah alarm ya, atau notifikasi pemberitahuan yang memberitahu kita bahwa ada yang salah atau ada yang tidak normal. Sesederhana itu ya, gampang sekali. Ya, kalau ditanya sakit itu apa? Sakit itu adalah alarm atau notifikasi atau peringatan dari tubuh kita yang memberitahukan bahwa ada sistem kerja yang tidak normal atau bermasalah. Paling jauh sakit itu nyeri, kram, kebas-kebas, nyut-nyut, ngilu-ngilu, gitu ya. Kemudian peler, apalagi influenza, beringus, gitu. Kemudian ada beberapa panca indera kita yang tidak berfungsi. Ya, sakit itu berputar-putar di sini saja. Alarm ini berputar-putar di sini saja. Perlu dipahami itu. Ada batuk kalau di tenggorokan, dada sesak ya kalau di dada, dada mual, muntah, oleng, demam, gatal-gatal ya. Ini semua yang disebut dengan alarm tubuh. Jadi dari sepotong kalimat ini mudah-mudahan kita bisa menggarisbawahi bahwa sakit itu sebenarnya bukan lawan, bukan sesuatu yang harus dimusuhi atau bukan sesuatu yang harus diatasi ya. Karena tidak kita sama-sama sadari bahwa apapun nama penyakitnya, sakit itu berputar-putar di situ. Contoh misalnya ada orang yang disebut DBD, demam berdarah. Keluhannya apa? Nyeri, sakit kepala, kemudian mules, mencret, taber, ya. Nah, kemudian nama penyakit yang lain, sebutlah COVID-19 kemarin misalnya. Gejalanya apa? Pusing, mual, indera penciuman hilang. Loh, kok sama dengan DBD? Ya. Iya, karena penyakit itu, sakit itu alarm yang berbunyi. Ya. Jadi ibarat kata HP itu kalau alarmnya kita pasang, contoh alarm bangun subuh, ya bunyinya itu saja. Kita pasang alarm harus ke kantor, bunyinya itu saja. Kemudian kalau kita pasang alarm misalnya sudah waktunya pulang, bunyi alarmnya pasti sama, cuman waktunya yang berbeda-beda. Begitu juga dengan tubuh kita, walaupun berbagai macam nama sakit, nama penyakit, keluhannya itu saja, ya. Keluhannya itu saja. Contoh misalnya ada orang kena DBD, pasti akan sakit kepala. Orang kena COVID pasti akan sakit kepala, ya, kepalanya akan sakit. Ada orang yang kena misalnya keracunan, pasti akan sakit kepala. Ya, sakit kepala ini adalah alarm. Ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Maka alarm itu bukan diatasi, tapi kita lihat sebabnya. Nah, dari sini kita sudah mulai menyadari bahwa sakit atau alarm itu aktif ketika ada sebabnya. Adapun alarm atau sakit tadi yang kita biarkan, dalam artian kita tidak mengurai atau tidak mengatasi sebabnya, maka dia akan semakin memperparah, disebutlah dengan nama penyakit. Dari sini kita dapat definisi sakit dan penyakit. Sakit itu adalah alarm tubuh yang menunjukkan bahwa ada yang salah pada tubuh, dan penyakit itu ketika si sakit tadi dibiarkan begitu saja. Contohnya misalnya ada orang yang sakit kepala, kena anemia ya, nama penyakitnya kurang darah, kurang zat besi.
Ternyata sakit kepala ini muncul disebabkan karena dia kurang darah. Ketika kita tanya sebabnya, kenapa kurang darah? Apakah habis pendarahan? Apakah habis ada luka? Ada kecelakaan? Ternyata tidak. Dia begadang sehingga lever dan limfanya buruk untuk memproduksi. Jadi akibat dia selalu begadang, akhirnya menyebabkan dia sakit ke kepala. Alih-alih mengobati begadangnya, yang diobati kepalanya. Makanya sakit kepalanya tidak pernah hilang. Ya, sakit kepalanya datang disebabkan karena kekurangan zat besi, kekurangan zinc, kekurangan darah gitu ya, disebabkan karena dia begadang. Nah, setiap hari dia minum obat penambah darah misalnya. Solusinya harusnya adalah yang diperbaiki adalah begadangnya. Nah, inilah yang terjadi pada kita. Kita selama 20 tahun sekolah gitu ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, yang diajar kita itu adalah kalau sakit cari obat. Kalau sakit cari obat ya. Harusnya kalau sakit itu cari apa? Ya, cari Allah dulu, kemudian tanya, ya Allah apa sebabnya? Khawatirnya kita selesaikan akibat, kita lupa sebabnya. Jadi tidak mungkin alarm muncul kalau tidak ada sebab, maka fokus pada sebabnya ya. Nah, ada banyak sebab yang bisa terjadi pada tubuh kita, mulai dari kita bangun tidur ya, mulai dari kita bangun tidur, mulai dari kita bernafas, mulai dari kita makan, ada banyak sekali. Tapi ada 4 yang paling besar, yang paling dominan, yang bisa kita cek kalau kita sakit. Yang pertama, teman-teman, dicek makanannya. Ya, jadi yang pertama kita cek adalah makanannya. Terlalu banyak gula, terlalu banyak tepung, terlalu banyak gorengan, terlalu banyak garam, tidak seimbangnya makanan, jarang minum, kurang air putih, kebanyakan es teh, ya, sedikit-sedikit kue manis, sedikit-sedikit gorengan, apalagi ya, kurang sayur, semua makanannya junk food. Tidak ada penetralnya, misalnya ada madunya, jahe mungkin, atau jeruk nipis, atau segala macam hal yang bisa menetralkan masalah di makanan, maka wajar saja tubuh bisa sakit atau muncul alarm. Maka kemudian solusi paling efektif dari makanan itu adalah berpuasa. Tubuh diistirahatkan dari makan, di luar daripada ilmu keseimbangan. Jadi ilmu makan itu adalah menyeimbangkan makanan kita antara makanan yang sifatnya panas dan sifatnya dingin, ya, sederhana. Kita seimbangkan. Kalau sudah makan seharian yang panas-panas, maka besoknya upayakan makan yang ada dinginnya, kita netralkan ada dinginnya. Kalau makanannya semua serba dingin, maka kita netralkan dengan mengkonsumsi yang panas. Sederhananya contoh, siapa yang pernah makan ketan songkolo, ya, songkolo itu ketan itu panas. Supaya tidak terlalu panas dikasih kelapa di atasnya, kelapa yang warna kuning. Itu rumus. Siapa yang pernah makan ikan bakar, ikan itu dingin, tapi ada cobek-cobeknya, ada pacat taipanya, ya, ada mangganya, itu semua unsurnya panas. Jadi makanan tersebut tidak terlalu dingin, seimbang seperti itu. Nah, ketika seseorang tidak mengetahui ilmu keseimbangan dalam pola makan seperti ini yang kemudian menghasilkan kerusakan pada tubuhnya. Seharian makannya dingin, terus itu ya. Jadi di makanan itu bukan cuma tentang panas dan dingin, juga ada asam dan basah, ya, juga ada tentang selain asam dan basah, ya, ada panas dingin juga, ya, ada tentang porsi-porsinya juga, ada waktu-waktunya juga. Maka kemudian di makanan ini rajin-rajinlah berpuasa, ya. Selalulah dalam kondisi keadaan tidak terlalu lapar, dalam artian di bawahnya kenyang sedikit, jangan sampai kekenyangan, ya, di bawahnya kenyang.
Dimakanlah jangan sampai kenyang. Kalau makannya itu bisa 100% kenyang, maka makanlah sampai 90%. Itu rumusnya. Jadi perbanyak berpuasa. Jadi kalau ada orang bertanya, saya sakit ini, obatnya apa ya obatnya? Puasa dulu. Hentikan dulu semua makanan, biarkan tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Kemudian biarkan tubuh meregenerasi dirinya sendiri. Oke, kemudian yang kedua adalah masalah postur tubuh. Jadi yang pertama tadi masalah makanan, ya, yang harus dinetralkan. Kemudian masalah postur tubuh. Nah, masalah postur tubuh yang jarang diperhatikan, aktivitas, ya, aktivitas kita yang jarang diperhatikan ini juga sangat-sangat mempengaruhi, bahkan sering terabaikan. Nah, sebentar kita bahas lebih lengkapnya. Kemudian yang ketiga, pikiran. Penyakit yang disebabkan karena pikiran. Nah, ini yang memicu hormon-hormon, yang memicu saraf, yang memicu seluruh kerja di dalam tubuh, maka sangat-sangat dipengaruhi oleh pikiran seseorang, ya. Dan pikiran ada dua, pikiran sesuatu yang belum terjadi disebut ketakutan atau kecemasan, kekhawatiran, ketidakingginan maksudnya, dan pikiran yang sudah terjadi, penyesalan, kemudian kesedihan, kekecewaan, semua yang sudah terjadi. Ini dua pikiran. Itu pun juga ada obatnya. Nah, tapi pada malam hari ini kita akan fokus pada fisik dan postur yang jarang sekali diselesaikan. Ya, dan yang keempat adalah sakit yang disebabkan karena ruhani. Ya, jadi penyakit yang disebabkan bukan karena masalah pikirannya tidak mampu memahami, ya. Tadi beda, pikiran itu yang mempengaruhi jiwa, ada syubhat, ya. Syubhat itu maksudnya dia tidak mampu memahami, sama seperti anak-anak ketika mengambil mainan anak lain, kemudian kita tegur, jangan ambil mana, dia tidak paham, kenapa saya harus menyimpannya kembali, kenapa tidak boleh mengambilnya, nangislah dia. Nah, begitu juga ketika orang dewasa, ketika tidak memahami sesuatu maka menangislah dia. Cuman bentuknya ada marah, ada teriak, ada linglung dan seterusnya. Adapun rohani memang gangguan-gangguan energi, ya, sebabkan karena ada ain, ada gangguan jin, ada energi sihir, atau ada unsur-unsur lain seperti ini orangnya dingin tapi di belakang rumahnya nanam banyak pohon pisang, maka orangnya tiba-tiba jadi pendiam. Dia sudah pendiam, malas bicara, pesimis lagi, ya. Nah, itulah yang menyebabkan karena ada gangguan-gangguan energi itu sangat bisa. Nah, ada dua hal yang jarang sekali diselesaikan oleh medis. Yang pertama adalah fisik, postur, ya. Kita cuma diarahkan olahraga, Pak, olahraga, ayo olahraga. Dan yang keempat rohani banyak-banyak zikir. Nah, paling cuma seperti itu. Kita tidak pernah tahu detailnya seperti apa, ya. Nah, baik. Nomor satu kita skip, nanti insya Allah kita bahas panjang lebarnya nomor satu tentang makanan, ya. Kita fokus tentang kok bisa entah-entah bisa menyembuhkan banyak penyakit. Sudah aman, mandiri pula, praktis dan langsung kelihatan hasilnya, insya Allah. Baik. Jadi tentang postur, teman. Jadi ketika seseorang berdiri itu, jadi postur tulangnya itu nampak seperti di gambar, bisa dilihat, ya. Ada yang perutnya maju, ada yang punggungnya ke belakang, ada yang lehernya maju, ada kemudian toraksnya ketarik, dan ada yang bahkan miring. Nah, ini sangat mempengaruhi masalah tubuh, ya. Nah, contoh misalnya badan kita ada yang miring tapi jarang kita perhatikan. Itu sama seperti kalau tutup botol, tutupnya miring, pasti ada merembet. Itulah yang terjadi pada orang yang tidak bisa nahan kencing, merembes. Tutupnya miring. Akhirnya di dunia sebelah akan ditanya, ini obatnya apa? Dikasihlah obat-obatan, obat ini. Tutupan miring itu tidak bisa diselesaikan dengan makanan. Perlu kita ketahui bahwa kalau sakitnya karena makanan kita selesaikan dengan makanan,
Kalau sakitnya karena postur tubuh, kita selesaikan dengan memperbaiki postur juga. Kalau kita penyakitnya tentang pikiran, maka kita ajakin berpikir juga. Kalau penyakitnya tentang rohani, maka kita hidupkan roh. Itu poinnya ya. Jadi kalau sakitnya karena makanan, maka kita perbaiki makanannya. Yang panjang lebarnya kita di OMD itu adalah masalah postur tubuh. Jadi postur tubuh itu ada yang namanya lordosis, ada yang namanya kiposis, ada flat back, ada sway back ya. Poinnya postur tubuhnya, tulang belakangnya tidak lurus. Dan inilah penyebab organ-organ bermasalah di dalam tubuh. Sekali lagi, ini kunci, Bapak Ibu sekalian, harap menyimak kalimat ini. Ini kuncinya, ini kuncinya. Jadi yang mungkin tidak open cam, harap menyimak kalimat ini. Mungkin saya tidak akan ulang berkali-kali ya. Jadi, tidak semua penyakit bisa diselesaikan dengan minum obat. Kalau organ bergeser di dalam tubuh, maka obat tidak akan menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikannya adalah memperbaiki posisi organ. Contohnya apa? Paru-paru bergeser. Paru-paru bergeser, dia akan batuk kering. Seumur hidup dia akan batuk kering. Minum obat berapa tahun pun tidak akan sembuh-sembuh. Kecuali apa? Kecuali paru-parunya digeser kembali ke posisinya. Apalagi lambung bergeser. Seumur hidup minum obat lambung bertahun-tahun tidak akan selesai. Kenapa? Karena bukan masalahnya pada asam lambung yang harus dinetralkan, cairan lambung yang harus dinetralkan. Posisinya bergeser. Nah, disinilah perannya OMD. Maka pentingnya banyak memahami tentang terapi fisik. Seperti olahraga. Olahraganya seperti apa? Ada banyak sekali. Teman-teman bisa lakukan stretching, gerakan ini, menggunakan ini, namanya apa segala macamnya. Ada tai chi, ada model kungfu, ada zamatera, ada yoga, macam-macam. Tapi ternyata di antara ribuan terapi-terapi yang luar biasa tadi, ternyata ada terapi yang sesederhana mungkin itu bisa merapikan kembali organ-organ kita kepada posisi. Apa itu? Itu tadi, entah-entah. Nah, bagaimana cara kerja entah-entah? Jauh sebelum kita pahami, kita tahu dulu kenapa postur tubuh kita bisa mempengaruhi atau membuat sakit pada tubuh kita. Ya, kita kasih gambaran jenis-jenis postur tubuh. Bapak Ibu bisa lihat tulang belakang yang tidak lurus itu akan menyebabkan posisi organ di dalam tubuh juga tidak pada tempatnya, sehingga organ-organ jadi bermasalah. Organ-organ jadi tidak bisa berkompensasi atau bekerja sesuai dengan fungsinya. Ini contoh. Terlalu lama duduk seperti gambar nomor 1. Apa yang terjadi? Maka tulang belakang akan nampak seperti garis merah. Apalagi duduknya sampai 2 jam, duduknya sampai 3 jam. Wajar kalau perutnya keluar, ya. Maka kemudian yang harus kita lakukan, selalu memperhatikan postur tubuh. Kemudian ketika postur tubuh kita bermasalah, itu akan nampak di kaki. Ya, ketika panggulnya bergeser, femurnya bergeser ya, panggul ini, teman-teman lihat ada gambar panggul, itu akan sangat mempengaruhi model atau lutut kita. Jadi bisa kelihatan dari kaki. Jadi nanti kalau sudah mahir OMD itu, teman-teman hanya lihat dari kaki sudah tahu penyakitnya. Oh, ini sakitnya ini. Orang lebih lari ke sana. Kenapa kita bisa tahu sakitnya? Karena kita sudah tahu jalur-jalur penyakit. Nah, kita bahas dulu tentang mekanisme kerja organ. Baik, di dalam tubuh ada yang namanya pembuluh darah. Ya, pembuluh darah inilah yang kemudian membawa nutrisi, oksigen, dan lain-lain ke seluruh organ-organ. Dan bukan cuman pembuluh darah, ada kelenjar getah bening, ya, ada klep-klep, kemudian ada saraf. Mereka semua mendistribusikan, sama seperti saraf. Saraf itu mendistribusikan listrik-listrik tubuh. Kemudian arteri mendistribusikan
oksigen dan darah baru. Kemudian vena mendistribusikan darah kotor. Limpatik mendistribusikan kelenjar getah bening. Poinnya di dalam tubuh itu banyak selang. Coba teman-teman bayangkan, satu saja selang tersumbat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah organ tersebut tidak berfungsi. Betul sekali ya. Maka kita pahami kompensasi kerja organ, maksudnya bagaimana organ berkompensasi. Nah, sering sekali kita menyangka bahwa tersumbat itu hanya disebabkan oleh ada trombosis, ada kemudian peradangan, ada pecah pembuluh darah, kemudian ada kolesterol. Tapi kita tidak pernah membahas tentang ada penyempitan pembuluh darah hanya karena otot geser. Kebanyakan kurang minum biasanya. Kurang minum, kurang kalsium, akhirnya pembuluh darahnya menyempit dan terjadilah banyak kerusakan, ya. Bayangkan kalau misalnya jalan poros macet, apa yang terjadi? Banyak yang tidak bekerja. Tukang paket tidak bisa lewat, tukang cilok, tukang bakso tidak bisa lewat, akhirnya tidak bisa jualan hari itu. Sebab kenapa? Karena ada sumbatan, ya. Nah, itulah yang terjadi pada tubuh kita. Ada sumbatan, ya, ini orang makannya manis-manis, sebelum tidur masih cari es teh, ya, bangun-bangun langsung kopi susu, kapan air putihnya, kemudian mengental di dalam darah, jarang bergerak, bawaannya mau tidur terus, akhirnya jadilah sumbatan di dalam tubuhnya. Ditambah lagi, ya, ada organ-organ yang bergeser di dalam tubuh. Jadi kata kunci kita adalah ada otot atau organ yang bergeser. Nah, kalau pembuluh darah tadi atau selang-selang tadi itu menutup di depan, maka namanya penyakit degeneratif. Contoh misalnya darah mau mengalir ke lever, tiba-tiba tersumbat. Apa yang terjadi pada levernya? Mengering, mengecil, disebutlah degeneratif, tidak berfungsi, maksudnya degeneratif, tidak bisa regenerasi ulang, tidak bisa produksi. Tapi kalau sumbatannya di pintu keluarnya, ya, misalnya seperti orang gula yang terjepit pankreasnya kejepit, tersumbat, yang disuntik insulinnya setengah mati, ya. Solusinya dibuka Pak sumbatannya supaya mengalir lagi, ya. Akhirnya outputnya menutup. Contohnya misalnya ada orang yang klep kencingnya tertutup rapat, akhirnya mau kencing susah, sampai berdarah-darah. Ada orang yang tertutup pembuangan empedunya, jadi saluran output empedunya tidak bisa keluar, menyempit, akhirnya jadilah pengendapan batu empedu. Begitu juga dengan output ginjalnya, akhirnya jadilah batu ginjal. Nah, kalau jalur outputnya tertutup, maka terjadilah yang namanya menumpuk, basah, bengkak, infeksi, atau korosif. Sama seperti orang-orang yang kena kakinya bengkak, ginjalnya tersumbat, pipinya jadi bengkak, ya, tangannya jadi bengkak, itu ada yang tersumbat di dalam, tidak mengalir, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita sakit pasti ada pola hidup kita yang bermasalah. Di garis bawahi besar-besar, alarm sakit yang disebabkan karena masalah pola hidup kita yang bermasalah tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan apapun kecuali dengan memperbaiki pola hidup kita. Makanya belajarnya di OMD itu, ya, pola hidup. Kita kasih contoh. Contohnya misalnya paru-paru dulu, ya. Paru-paru bagi orang yang normal dia akan mengembang kempis, terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Dia akan kembang kempis seperti ya, dia akan terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Saat cuaca dingin datang, maka paru-paru akan lebih cepat terbuka tertutupnya.
terbuka tertutup, lebih cepat melakukan pembakaran energi. Pernah lihat orang masak pakai tungku api, semakin ditiup semakin besar apinya. Nah begitu juga paru-paru, semakin kembang kempis semakin cepat pembakaran energinya. Makanya orang kalau lari ya paru-parunya langsung jadi kembang kempis cepat. Begitu juga ketika dingin kembang kempisnya terbuka tertutup lebih cepat. Kenapa? Dia membakar energi. Itu sebabnya teman-teman, kenapa kalau hujan-hujan bawa motor ngantuk, energinya habis. Itu sebabnya teman-teman, kenapa kalau di tempat yang dingin, misalnya ke puncak atau ke Malino gitu ya, dingin, kok bawaannya cepat lapar, ya energinya habis. Nah, tapi alhamdulillahnya karena paru-parunya berfungsi. Artinya apa? Terbuka tertutup. Saat cuaca dingin, terbuka tertutupnya lebih cepat. Yang masalah adalah orang yang paru-parunya bergeser, Pak. Posisi paru-parunya itu bergeser. Apa yang terjadi? Saat cuaca normal, paru-parunya tidak terlalu terasa geserannya. Biasa-biasa saja. Tapi saat datang cuaca dingin, paru-parunya yang tadinya harusnya terbuka lebar tertutup dengan cepat, itu tidak bisa terbuka maksimal. Kenapa? Karena posisi paru-parunya tidak pada tempatnya. Jadi rangkanya agak miring sedikit. Akhirnya apa? Tarik napas panjang kok tidak bisa terbuka lebar. Terjadilah yang namanya asma. Orang tarik napas, anginnya sedikit. Kenapa? Paru-parunya tidak bisa terbuka lebar. Sampai sini paham dulu? Kalau sudah paham saya akan lanjutkan. Karena paru-parunya tidak bisa terbuka lebar, akhirnya apa? Cairan yang seharusnya menutup seluruh paru-paru tadi itu jadi kembali masuk ke dalam. Karena kalau terbuka lebar, dia cairan itu akan membungkus semua paru-paru. Kalau terbuka lebar, cairan akan membungkus semua paru-paru. Tapi kalau tidak terbuka lebar, cairan hanya akan membungkus karena paru-paru tidak membesar maksimal, sehingga cairannya tidak maksimal keluar. Kemana sisanya? Masuk ke dalam. Jadi paru-paru basah namanya. Ya. Insya Allah barangkali ada keluarga yang kena paru-paru basah, kasih tahu Pak, penyakitnya itu bukan obat solusinya, perbaiki rangka dadanya. Sampai sini teman-teman apa sudah selesai? Belum. Jadi ketika orang bernafas itu panas dadanya, paru-parunya panas. Jadi kita hirup debu, hirup kuman, kita hirup mungkin ada tempat sampah, itu memang masuk bersama oksigen. Tapi difilter, kuman-kuman, bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang masuk tidak akan nyaman tinggal di paru-paru sehingga dia keluar. Tapi bagi orang yang ada cairan di paru-parunya, karena tadi paru-parunya tidak bisa terbuka sempurna, bakteri-bakteri tadi, jamur-jamur tadi itu senang tinggal di tempat yang basah. Jadi seharusnya si jamur ini dia keluar, tapi karena dapat tempat yang basah di paru-parunya, akhirnya tinggal di sana dan menginfeksi. Nah, jadilah kemudian kuman-kuman di dalam paru-paru, TBC ya. Jadi TBC begitu Pak cara kerjanya, bukan disuntik atau bukan ditabur di udara gitu ya, bukan begitu cara kerjanya. Tuberkulosis. Jadi ada bronkia di situ kemudian terjangkit. Jadi akan sangat capek sekali dan sangat melelahkan ketika kita hanya mengobati virusnya, mengobati bakterinya, mengobati kumannya. Kenapa? Karena orang ini bernapas. Kita masukkan obat untuk membunuh kuman di paru-parunya. Besok dia bernapas di samping tempat sampah, kuman masuk lagi Pak. Pertanyaannya kenapa itu kuman bersarang di sana, kok tidak keluar? Ternyata banyak cairan, paru-parunya dingin, paru-parunya lembab. Kenapa paru-parunya lembab? Karena tidak terbuka sempurna pernafasannya. Nah, itu terasa Pak. Coba silakan kita tarik nafas masing-masing. Berapa persen nafas yang bisa kita tarik dan berapa persen yang bisa kita keluarkan? Kelihatan ya, selalu flu, yang bermasalah tenggorokan itu ada bergeser di rusuk, ada bergeser di kerongkongan, dan poinnya ada yang bergeser sehingga tidak pada posisi. Kesalahan diagnosa menghasilkan kesalahan penyelesaian. Karena diagnosanya, oh dia kena batu seperti ini sampai berdahak dan seterusnya, ada kuman di paru-parunya, ya harusnya kan ditanya kenapa kuman ini ada, dari mana asal usulnya, ngapain,
harusnya itu yang kita selesaikan. Banyak orang Pak, dia selalu batuk darah pagi-pagi tidur, bangun tidur batuk darah, ternyata hanya karena masalah dia tidur di loteng, tempat sarangnya debu. Ya wajar lah, maka ganti tempat tidurnya, suruh turun di bawah, jangan tidur di loteng. Banyak orang Pak kena sinusitis, bergeser otot hidungnya, selalu flu, ya, karena setiap meler langsung mengalir ke area sinus sehingga menyebabkan flu bersin yang tidak selesai-selesai. Hanya disebabkan karena helmnya terlalu berat. Ganti helmnya, selesai. Ya. Banyak orang yang kemudian kena usus turun hanya karena tidak tahu cara mengangkat. Nah, salah posisi femur, akhirnya ketarik trak, khususnya jadi keluar dari posisinya. Ini semua yang dimaksud dengan kompensasi tubuh. Jadi si paru-paru karena bergeser akhirnya tidak bisa berkompensasi, tidak bisa membuka lebar. Nah, sekarang kita ke lambung. Lambung juga begitu. Kalau lambung tidak bisa berkompensasi, ya, yang tadinya muatnya 500 mili misalnya, tapi karena sudah bergeser sehingga mengecil duluan ketika masuk orang lain yang normal ya lambungnya, makan durian, makan rendang, itu akhirnya naik cairan asam lambung 400, masih ada sisa 100, masih bisa bernafas dia. Tapi bagaimana dengan orang yang memang lambungnya sudah ketarik sehingga mengecil duluan? Produksi asam lambung belum masuk makanan sudah naik duluan, ya, sudah sampai ke ulu hati. Masalahnya bukan lambungnya kecil. Kenapa posisi lambungnya mengecil? Bagaimana posisi rangkanya? Apakah bagus ya tempatnya? Itu sama seperti ketika rak buku, ya, atau lemari pakaian. Kita asal kasih masuk saja, asal kasih masuk buku, asal kasih masuk baju, akhirnya apa? Langsung penuh, padahal baru sedikit buku yang kita masukkan. Lemari juga begitu, langsung penuh, padahal baru sekian baju yang kita masukkan. Tapi coba kalau kita rapikan pelan-pelan, sesuai dengan posisinya. Lambung juga begitu, makanya kemudian ada orang yang sakit asam lambung, dilarang makan ini, dilarang makan ini. Dan di situ masalahnya apa ya? Kita yang diciptakan untuk bisa makan segalanya. Kita diciptakan seperti itu. Ya, walaupun Nabi SAW menyebutkan berpantanganlah kalian. Betul, berpantangan untuk beberapa waktu atau sesuatu yang memang tidak cocok untuk tubuh kita. Jadi paru-paru atau lambung tadi ini adalah dua contoh organ yang tidak bisa berkompensasi disebabkan karena kesalahan organ, apatah lagi posisi usus, ya, apatah lagi paru-paru, apatah lagi jantung kalau kejepit Pak. Iya, makanya orang yang sakit jantung, ya, sisa dibuka sumbatannya langsung enak lagi. Orang yang kena tipes bisa dibuka sumbatannya, diposisikan kembali, langsung segar lagi. Dan itu di tempat, tidak harus nunggu 20 hari opname, tidak harus nunggu 8 botol infus, tidak harus minum 3x1 4 warna 6 bulan, enggak Pak, di tempat. Karena penyakit yang disebabkan oleh organ bergeser tidak bisa diselesaikan dengan obat-obatan. Mudah-mudahan kita pahami bersama. Kita lanjut slide-nya, insyaallah. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian di slide ya. Ini contoh gambaran, ada lumbar di sana, jadi ada itu lumbar Pak ya, tulang belakang itu. Jadi ada panggul, kemudian tulang paha itu menempel ya, tulang paha menempel di panggul, kemudian panggul menempel di tulang ekor ya. Nah, yang masalah adalah yang di lumbar itu, di atas panggul, dia miring Pak di situ. Itu yang kemudian membuat belakang kita gampang sakit, kaki jadi kram-kram, darah jadi tidak mengalir, bangun-bangun tiba-tiba kram di betis, kram di tumit, sakit sampai telapak kaki, pedis dari pantat sampai paha ke betis, semuanya ngilu-ngilu di badan karena tulang ini yang bergeser. Nah, ini baru satu Pak, bagaimana kalau naik ke atas 2 ke 3 keempat?
Maka semakin banyak yang tidak pada posisinya, maka semakin lemah otot-otot dan organ-organ juga semakin bermasalah. Nah, termasuk orang yang kena hernia, ya. Posisi usus itu harusnya normal, tapi karena salah ngangkat posisi, akhirnya usus keluar daripada tempatnya, ya. Khususnya yang di bawah ya, bukan lambung yang keluar, tapi ususnya keluar daripada tempatnya. Ini sering sekali terjadi, sering kita dapati ada orang yang habis mengangkat galon tiba-tiba kena saraf kejepit. Itu kenapa bisa? Ada orang yang habis main badminton tiba-tiba meninggal di lapangan. Ada orang yang habis naik sepeda tiba-tiba meninggal di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak paham femur. Jadi kalau sudah tahu arah femurnya kemana, nanti kita tahu arah otot. Ternyata Bapak Ibu sekalian, otot-otot semua ini ada arahnya. Nah, ini yang kemudian kita jadikan ilmu satu arah gerakan. Ternyata ada arahnya. Jadi otot kita itu dari lahir kita itu ternyata ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri. Tidak ada yang keduanya, cuma satu saja. Bapak mungkin arahnya ke kanan atau arahnya ke kiri. Apa yang dimaksud dengan arah? Semua arsiran urat-urat itu Pak larinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang urat arsirannya lari ke kanan, ada yang urat arsirannya lari ke kiri. Itu sebabnya Pak, kenapa kita satu sebelah tinggi alisnya, satunya pendek, telinganya satu agak tinggi, atau kalau senyum misalnya kok satu agak lebar ke kanan, ke kiri nggak bisa ya. Ada orang yang ke kiri jauh, ke kanan tidak terlalu bisa. Dan itu juga sebabnya kenapa pusar kita tidak di tengah. Jadi ini garis, pusar itu tidak di tengah, dia agak kanan atau agak kiri. Nah ini semua ada arsirannya. Ketika kita mengikuti arsiran itu atau urat itu, maka nafas kita jadi longgar. Ketika kita lawan arsiran itu, maka kok jadi sesak, tersumbat semua. Nah, yang kita tidak paham adalah kalau kita bergerak dan menyumbat. Nah, karena kita tidak paham, terjadi sumbatan, akhirnya apa? Inilah yang menyebabkan kita sakit dan organ-organ tidak bisa berkompensasi. Silakan teman-teman dipraktekkan, memutar badannya ke kanan, kemudian bernafas, atau memutar badannya ke kiri, kemudian tarik nafas. Nah, nanti kita akan ketahuan di sana yang mana kita, yang kanan atau yang kiri. Nah, solusi paling praktis untuk mendiagnosa kita orang kanan atau orang kiri, ya di OMD ini ada istilah orang kanan, orang kiri. Solusi yang pertama itu adalah bernafas. Silahkan tutup satu lubang hidung, ya, seperti ini. Nah, kemudian tarik nafas sedalam mungkin menggunakan lubang yang tidak tertutup. Tarik nafas sedalam mungkin, sebanyak mungkin. Tarik nafas. Kemudian bandingkan. Yang satunya lagi. Tarik nafas sedalam mungkin, kemudian bandingkan. Hanya ada satu lubang hidung yang paling banyak menarik angin. Jadi kita tidak membicarakan hidung, yang mana plong, yang mana mampet, bukan hidungnya, tapi angin yang masuk ke paru-paru. Hanya ada satu. Jadi ada yang kanannya banyak angin masuk ke paru-paru, ada yang kiri banyak masuk ke paru-paru. Oke, silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat, hendak ke kanan atau kiri, ya. Jadi yang nafasnya banyak di sebelah kanan masuk, Bapak Maulana kiri, Masya Allah. Kemudian ada Ibu Anita kiri, Ibu Nirwana kanan banyak masuk. Kemudian ada Satriani Dayat kiri, kemudian ada Pak Burhanuddin kanan, Masya Allah. Asna ini Burhan. Nah, ada Ibu Nurhana kiri, ada kiri kanan. Dan itu hanya satu Pak. Tidak ada orang yang dua-duanya. Kalau ada yang dua-duanya nggak konsen. Ada Ibu Juju kiri ya. Allah. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu? Ini ada 56 orang di sini. Apakah menyimak semuanya? Jadi caranya kita tahu, pertama saya orang yang urat saya atau otot saya lari ke kanan apa ke kiri ya. Itu dulu kita cari tahu.
sebenarnya dari lahir kita udah ketahuan Pak, putaran rambut anak bayi itu kan mengarahkan bahwa seluruh energi yang ada dalam tubuhnya arahnya lari ke kanan atau lari ke kiri. Nanti akan kelihatan. Oke, yang lain, gorina kiri, ya saya sebut satu-satu ini, mana semua ini. Terutama agen madu, kalau mau jago jualan madu harus jadi konsultan kesehatan lah ya. Jadi konsultan kesehatan harus jadi praktisi kesehatan. Jadi jangan cuma jualan produk saja. Jualan produk boleh, alhamdulillah, tapi akan mempunyai nilai plus ketika teman-teman tahu ya bagaimana menyikapi suatu penyakit. Ada Nersani kanan, Megawati, ya kita cek kanan kiri, silahkan di komen, kita tunggu ya. Silahkan di komen kanan yang kiri. Sudah tes kanan, alhamdulillah. Sekarang cek yang kedua ya, sekarang tes yang kedua. Akun ini ada batasnya ya, soalnya sebentar habis kita pindah akun. Baik, sekarang yang kedua, angkat beban. Cara mengangkat beban itu, buka kaki selebar bahu, kemudian kaki kanan di depan atau kaki kiri di depan. Kaki yang ringan itulah femurnya atau arah uratnya. Misal lihat di gambar pertama ya, dia kaki kirinya agak di depan, maka dia cek apakah lebih ringan atau lebih berat. Utamakan barang yang agak berat sedikit. Kalau barang ringan itu tidak terlalu terasa. Kalau ngangkat barang yang agak berat akan terasa. Silakan ketik di kolom chat barang yang diangkat apa, kemudian enaknya ngangkat pakai kaki apa. Contoh misalnya saya ngangkat galon 5 liter, enak kalau kaki kanan di depan. Ingat ya, kaki harus dibuka selebar bahu. Harus barang yang berat, biar ketahuan. Jangan ngangkat ini, ngangkat apa, bawang, ngangkat kue, tidak terlalu terasa. Angkat yang berat-berat, angkat jemuran, jemuran ringan, cara yang lebih berat lagi, dan diangkatnya dari bawah. Nah, di sini kuncinya ya. Itu selalu sejajar Pak, antara nafas dengan kaki itu. Jadi kalau kita nafasnya kanan, maka kaki kanan depan itu akan enak. Kalau kita nafas kirinya lebih banyak masuk angin, maka kaki kirinya akan jauh lebih enak. Kenapa? Rahasianya, ini rahasianya Pak ya. Saya ada 7 menit, insya Allah rahasianya saya putar ya. Angkat air, lengan jadi bengkak, pelan-pelan ya. Oke, ada video yang saya putar di sana. Silakan perhatikan, saya turunkan. Lihat, perhatikan arah uratnya. Lihat, kelihatan otot itu seperti ini dalam. Jadi ada orang yang ke kiri, ada orang yang ke kanan. Walaupun biasanya di gambar-gambar itu selalu sama, selalu simetris. Tapi ternyata Bapak sekalian, otot kita itu tidak simetris. Ya. Ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri. Kalau dari gambar ini bisa tebak nggak orang ini arahnya kemana? Dari ilustrasi video, arah uratnya kemana? Betul ya, kiri. Triani, salah. Makanya kemudian kenapa orang tidak pernah di tengah putarnya, orang tidak pernah di tengah apa nih? Kalau kita lihat payudara atau puting kita, puting di dada itu kok ada satu kayak geser ke kanan, satunya ke depan. Tuh, kenapa tidak pernah simetris? Karena ada arah urat ini. Nah, arah urat inilah yang kemudian menjadi patokan kita, kunci femur kita. Kalau kita bergerak melawan arah urat kita, maka itu akan menyebabkan sumbatan dan akan menyebabkan sesak nafas, ya. Nah, insya Allah. Nah, apa yang terjadi ketika semua ketarik femur? Maka
maka semua organ-organ kita akan bergeser. Semua organ-organnya, arah urat berarti femur, bukan Bu? Femur itu tulang paha, karena yang menarik urat tadi itu semua di kancingnya di femur. Femur itu tulang paha, ini tulang paha, kelihatan ya? Ya. Jadi semua tadi arah urat tadi itu semua di kancingnya di tulang ekor mengarah ke tulang paha. Maka tulang paha yang menjadi kuncinya disebut femur. Maka muncullah istilah, Bapak ini femur kanan apa femur kiri, Pak? Kita udah tahu bahwa kalau dia orang kanan, seluruh organ kanannya pasti ketarik semua. Kalau dia orang kiri, seluruh organ kirinya ketarik semua. Oke ya? Nah, jadi kalau misalnya organnya ketarik semua, apa yang terjadi? Semua organ-organ yang ada di dalam tubuhnya juga ketarik ke arah femurnya, bergeser dan berputar. Coba misalnya Bapak berdiri di cermin, kemudian pegang tangannya, lengannya, jatuhkan saja tangannya ke bawah, ya, seperti yang berdiri. Maka tangan ini itu tidak akan sama dengan ini. Dua-duanya tidak lurus ke depan. Ada satu yang bergeser, ada satu yang mutar, gitu ya. Dan kedua-duanya tidak masuk seperti ini. Dia akan berputar. Termasuk kaki. Coba kaki luruskan ke depan, perhatikan betis, perhatikan tulang keringnya, perhatikan lututnya di bawah. Satu yang bengkok sekali, kok satu ini bengkok seperti terputar ya, yang satunya lurus-lurus saja. Seperti itu ya, akan muncul banyak sekali tanda-tandanya di tubuh kita. Nah, inilah gambarannya ketika seseorang femur kiri tadi. Bebannya lebih ke kaki kanan. Oh, bukan beban ya, yang ringan pakai kaki apa? Jadi kalau misalnya ngangkat keranjang, ngangkat apa saja, buka kaki selebar bahu, kemudian majukan satu kaki. Cari yang mana paling ringan? Apakah yang kanan ringan ketika saya taruh kaki kanan di depan, saya angkat ringan, atau saya taruh kaki kiri di depan, saya angkat jadi ringan? Yang ringan mana? Dan selalu sama dengan nafas, ya, kecuali ada orang gangguan eksternal, itu bisa berubah. Jadi perhatikan di kita sudah tahu arah ototnya tadi, arah otot. Nah, ini yang terjadi. Ini disyuting atau diambil shootnya dari atas. Jadi tulang pelvis itu, tulang hip itu agak miring. Nah, ketika miring ke kiri, ya, ini yang disebut dengan femur kiri. Otomatis si tulang paha itu agak bergeser, si kirinya agak bergeser ke belakang daripada si kanannya. Betul Pak ya? Nah, lihat di gambar. Nah, otomatis kakinya di bawah juga akan berputar. Maka si orang kiri tadi yang nafasnya enak kiri dan mengangkatnya enak kiri, itu mata kakinya muncul di kanan, seperti pada gambar. Mata kaki di bawah jempol. Begitu juga dengan orang kanan. Si orang kanan tadi, mata kakinya akan muncul di sebelah kiri. Sudah paham sampai sini kanan dan kiri? Insyaallah kita akan break di 1 menit ke depan, kemudian kita lanjut lagi. Kalau sudah paham, komen di kolom chat. Paham tentang kanan dan kiri arah otot. Kalau sudah empuk, bengkok masuk ke tempat yang tetap bengkok, dia akan susah untuk kembali ke posisi semulanya. Jadi untuk membuka kembali yang tersumbat ya, nah, contoh misalnya Bapak Ibu sudah tahu kanan dan kirinya. Kalau mau kita bikin tipes malam hari ini biar ada bukti ya, kita tipes dulu bareng-bareng, kemudian kita sembuh sama-sama. Sisa hentak-hentak lawan kakinya. Contoh misalnya Bapak Ibu orang kanan, maka coba ngengklek, entak, dende pakai kaki kiri. Itu 20 kali saja. Atau naik tangga pakai kaki kiri, 20 langkah saja. Langsung muncul gejala tipesnya. Alarm tipesnya aktif gitu ya.
Atau kalau Bapak Ibu kiri, coba melangkah pakai kanan, langsung muncul tipes, ya. Langsung flu, langsung mampet hidungnya, kepala sakit, darah tidak mengalir, jantungnya kambuh. Nah, inilah yang terjadi. Tapi ketika kita hentakkan kaki yang benar, ya, kita hentakkan posisi kaki yang benar, maka yang terjadi adalah justru sebaliknya, justru membuka peredaran darah, memperlancar peredaran darah kita. Siap Bapak Ibu sekalian? Kita hentak-hentak juga, ya. Saya praktekkan di sini. Saya harap Bapak Ibu juga silakan open cam supaya kita bisa lihat sama-sama, ya. Baik, berdiri di depan layar, Bapak Ibu, seperti ini, masing-masing. Berdiri di depan layar, silakan. Kita sama-sama berdiri. Mundur, agak jauh sedikit dari kamera. Buka kaki selebar bahu. Silakan berdiri, kita buka kaki selebar bahu. Ya. Buka kaki selebar bahu. Oke. Kemudian kaki femur tadi, yang kanan atau yang kiri, kita majukan ke depan. Jadi telapak kaki itu kayak gitu. Apa nih, karena saya pakai latar ini, kameranya agak berantakan di belakang. Jadi telapak kaki dibuka seperti ini, kemudian dimajukan sedikit. Nah, dimajukan kurang lebih 1 jengkal atau 2 jengkal. Nah, kemudian kita sama-sama kita praktekkan cara hentak-hentaknya seperti apa. Kita pada sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi praktek. Oke teman-teman, silahkan posisikan, ambil posisi berdiri, berdiri di depan kamera masing-masing, di layar masing-masing, letakkan handphone di depan dan boleh open cam. Teman-teman boleh open cam supaya kita bisa lihat gerakannya sudah benar atau belum. Caranya sangat-sangat mudah. Silahkan berdiri di depan kamera dan buka kaki selebar bahu. Pertama, step 1, buka kaki selebar bahu. Selebar bahu, atau teman-teman boleh menggunakan garis ubin, garis TL di rumah masing-masing. Kalau tidak ada garis, boleh dengan ukuran 5 jari 1 jengkal. 5 jari 1 jengkal ini kurang lebih adalah ukuran lebar bahu kita. 5 jari 1 jengkal ini kurang lebih adalah ukuran bahu kita. Oke, setelah memposisikan seperti ini, badan ditegakkan, ubun-ubun ditinggikan, bukan berarti mendongak tapi ubun-ubun ditinggikan. Jadi bukan mendongak tapi ubun-ubun ditinggikan. Kemudian step kedua, perhatikan kakinya lurus ke depan terlebih dahulu ya. Jadi tidak membuka keluar, tidak juga menutup ke dalam, tidak membuka keluar, tidak juga menutup ke dalam, lurus terlebih dahulu. Nah, step yang terakhir, step yang ketiga, majukan 1 kaki femur, nggak usah terlalu jauh, boleh kurang lebih 1 jengkal ke depan, nggak usah terlalu jauh ke depan ya. Nah, cukup seperti orang melangkah, setengah langkah ke depan, seperti ini posisinya. Nah, jadi sesuai dengan garis, sesuai dengan garisnya. Posisikan kaki femur di depan. Kalau teman-teman femur kanan, majukan kaki kanan sedikit. Kalau teman-teman femur kiri, majukan kaki kiri sedikit. Oke. Kalau saya orang kanan, saya akan praktikkan femur kanan di depan. Kemudian kita mulai dengan cara menghentaknya. Jadi menghentak bukan menginjak. Boleh diambil dari samping ya. Dari sini mungkin bisa kelihatan. Kalau injak-injak itu seperti ini. Tapi yang kita inginkan adalah menghentak dengan cara mengangkat kaki dan menjatuhkannya kembali ke bawah. Nah, jatuhnya seluruh telapak kaki, bukan jinjit, bukan juga tumit ya, langsung jatuh telapak kaki. Jadi menjatuhkan badan ke depan tanpa harus menggerakkan di belakang terlebih dahulu. Ya, boleh kembali ke depan, badan tetap lurus. Nah, jangan sampai maju kaki lalu badan miring. Nah ya, tapi tetap lurus ke depan. Pastikan badan seluruhnya ini tetap lurus ke depan. Majukan kaki sedikit, lalu kemudian badan lurus dan mulai menghentak. Pertama-tama kita mulai dengan menghentak kaki depan terlebih dahulu. Awali dengan bismillah. Baca doa, meminta kesembuhan kepada Allah. Allahumma rabban nas,
adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifa illa shifa la yughadiru saqama. Tidak perlu terlalu lama terlebih dahulu, cukup setengah menit atau semenit, 30 detik sama-sama teman-teman kita hentak-hentakan. Kaki kiri di belakang kalau ada orang kanan, dan kaki kanan di belakang kalau ada orang kiri. Apakah bisa diangkat? Bisa. Nah, hentak-hentakan. Bisa juga tidak terangkat, bisa, karena fokusnya adalah pada hentak-hentaknya. Oke. Setengah menit tak sama-sama sampai semenit. Perhatikan badan tetap tegap diangkat. Nanti hentak-hentak akan ada pergeseran otot sehingga menimbulkan ada kram, ada ngilu, ada nyeri, ada nyut-nyut. Insyaallah sebentar kita teruskan. Oke, masuk di menit yang selanjutnya kita sama-sama hentak kaki belakang. Jadi bukan mengganti terus tetap teman-teman kita lanjutkan ya. Ini wifi-nya mati saat. Ya, tetap dilanjutkan hentak-hentaknya. Hentak-hentak depan belakang sekarang. Oke, depan belakang lebih cepat. Badan tetap lurus. Yang perlu diperhatikan, kaki jangan sampai selurus, tapi masing-masing ada pada posisinya. Ingat tadi, buka selebar bahu, makanya menggunakan garis kuning seperti ini. Terus lakukan selama semenit. Bagi yang punya masalah di tangan, boleh dengan mengangkat bahunya. Sama masalah di leher, boleh dengan mengangkat bahunya. Oke, cukup. Silahkan teman-teman tarik nafas terlebih dahulu. Hembuskan pelan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Sekarang bagaimana menyelesaikan kram-kram, ngilu-ngilu, kebas-kebas atau masalah-masalah tidak nyaman pada jasad kita. Baik. Jadi saat kita menghentak, ada anggota badan yang terasa tidak nyaman, entah dia di sebelah kanan atau sebelah kiri. Maka yang perlu kita lakukan adalah, kalau dia di sebelah kanan, kita hanya perlu memutar posisi kaki, entah keluar atau ke dalam, sampai rasa tidak nyaman itu hilang. Misalnya sakit di pinggang sebelah kanan, maka kita memutar kaki kanan, entah keluar atau ke dalam, atau cari ya posisinya, atau keluar sekali, agak keluar, ini cari senyamannya, atau ke dalam. Contoh misalnya, saya sementara hentak-hentak, femur depan, ingat femur tetap di depan. Tiba-tiba saat saya hentak-hentak, pinggang saya sakit, maka saya mencoba terlebih dahulu ke arah dalam. Ternyata yang saya rasakan, pinggang saya semakin sakit, maka saya mengubahnya ke arah luar. Maka rasanya menjadi nyaman dan sakitnya hilang. Setelah hilang, kembalikan lurus ke depan. Tapi bagaimana bila saya orang kanan, setelah hentak-hentak muncul rasa tidak nyaman di sebelah kiri? Maka yang diputar adalah kaki kiri, entah putar ke dalam atau putar ke luar, tapi tetap posisinya di belakang. Ingat, tidak berubah. Femur depan, non femurnya di belakang. Sisa diputar atau di belakang. Saya sementara hentak-hentak, tiba-tiba ada ngilu di atas, maka saya sisa memutar kaki keluar, mulai hilang. Tapi ketika saya putar ke dalam, muncul lagi, berarti keluar. Maka hentak-hentaknya modelnya seperti ini. Ingat, bahu tetap lurus ke depan.
Oke. Setelah hilang nyerinya, kembali lagi lurus kembali ke depan dua-dua. Oke. Ingat, pastikan femur tetap di depan, yang diputar sisa, entah dia ke dalam sekali, ke dalam atau keluar. Cari posisi itu senyamannya. Begitu juga ketika sakit yang sebelah, putar yang di belakang. Adapun orang kiri di depan, kirinya, ketika kanannya sakit, putar yang kaki belakang ke dalam atau ke luar. Begitu juga kalau dia sakit di wilayah depannya, entah betisnya, lututnya, atau ke atas, sisa putar ke dalam atau putar ke luar dan lanjutkan hentah-hentahnya. Baik, kita masuk di 5 menit terakhir. Silakan teman-teman. Tarik nafas, kita lakukan 2 menit sesi ditambah dengan gerakan yang nanti tambah cepat. Oke, 1 menit pertama dengan santai. Buka kaki selebar bahu, saya ambil dari sampingnya. Buka kaki selebar bahu, majukan sedikit femurnya, kemudian hentak. Semakin kuat hentakannya, semakin bagus. Fokus yang ingin kita capai adalah badannya terguncang semua. Perhatikan di pipi sampai bergetar, di leher. Kalau sakit leher dan orang kanan, cari nyamannya. Angkat bahunya, kemudian cari nyaman lehernya, di mana nyaman yang tidak sakit, pertahankan di situ. Kalau sakitnya di tangan, ada ngilu-ngilu, ada kaku-kaku, boleh diangkat tangannya seperti ini dan dibiarkan terguncang dengan sendirinya. Jadi kalau saya orang kanan, maka putar tangan ke dalam dan tangannya putar ke, angkat seperti ini. Angkat setinggi mungkin dan biarkan bahunya terguncang. Ini akan melepaskan atau meriliskan otot-otot yang kaku di sana. Oke. Sekarang lanjut di step berikutnya, mulai angkat kaki belakang. Ayo teman-teman, silakan berdiri, praktekkan 2 menit. Terus ingat sekali lagi, kalau Anda orang kiri dan ada sakit di tangan, maka putar tangannya ke arah kiri. Ini pun juga putar ke arah kiri, lalu angkat. Kalau Anda orang kanan, putar ke dari arah kanan ke dalam, dan ini pun juga dari arah kanan ke arah kiri. Kalau Anda orang kiri, tangannya ini hanya kalau ada masalah tangan dan leher. Jadi kalau orang kanan, putar ke arah dalam, ke arah kiri, kirinya juga putar ke arah kiri, lalu angkat ke atas, lalu lompat yang tinggi. Dan sebaliknya, kalau Anda orang kiri, putar ke arah dalam kirinya, kanannya juga putar ke arah kanan, kemudian angkat. Itu membuat jari-jari yang kaku atau otot-otot yang otot yang kaku di sana itu rilis kembali. Ya, jadi untuk tangannya diabaikan dulu. Ini untuk orang yang khusus di tangannya selalu kaku atau ngilu ya. Fokus pada hentakannya saja. Hentakannya guncang semua badannya. Kita berkeringat dulu malam hari ini. 1 menit lagi. Ya, sudah cukup. Tarik nafas. Sekarang teman-teman, di 30 detik terakhir kita kencangkan. Majukan kaki sedikit sekali. Kita akan lari di tempat. Lari di tempat. Lari di tempat. Semakin kencang, terus 20 detik terakhir. Mulai tinggi. Terus 10 detik terakhir kencang. Kencangkan teman-teman. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Istirahat. Tarik nafas. Alhamdulillah. Silakan tarik nafas teman-teman. Rilekskan badan. Jangan langsung duduk, jangan langsung minum. Ikuti arahan dan instruksi selanjutnya. Barakallahu fikum.
Ya, alhamdulillah itu tadi ya. Silakan teman-teman, jangan langsung minum. Jangan langsung minum, biarkan mengalir dulu semua energinya. Gimana rasanya? Berkeringat? Ya, basah semua. Nah, kita cek indikatornya. Kalau kemudian kita sudah hentak-hentak ya, masih ngos-ngosan juga. Apa gunanya hentak-hentak? Itu untuk mengguncang seluruh posisi-posisi otot di dalam tubuh kita untuk kembali ke posisinya. Jadi indikatornya itu akan napas jadi enak ya. Napas jadi ringan, pinggangnya basah, punggungnya basah, leher ubun-ubun tidak basah, sampai hidung berkeringat, tubuh hangat, darah mengalir semuanya. Ini sudah mengalir semuanya. Nanti besok insya Allah langsung keluar pembuangannya. Biasa ada yang langsung mencret, biasa ada yang langsung BAB-nya ngalir semua, kotoran tersikat semua di dalam tubuh kita. Sisa dipersering. Nah, barangkali teman-teman ada yang tadi misalnya susah noleh ke kanan, sekarang coba dicek-cek dulu. Bagaimana? Sudah ringan nolehnya? Mungkin di antara teman-teman tadi ada yang ada gondok di tenggorokannya, coba dipegang-pegang. Apa semakin mengecil ya, atau semakin melebar gitu ya? Melebar semakin menipis, atau coba teman-teman periksa yang tadi ambeien, yang kalau duduk selalu sakit, coba dites lagi. Atau yang biasanya rukunya susah, dites lagi setelah hentak-hentak, apa yang terjadi. Kalau salah kaki ya, kalau salah kaki, nafas jadi berat. Jadi kuncinya di nafas. Kalau nafas jadi ringan berarti kakinya udah benar. Karena ada yang sakit kakinya, itu sisa diputar ke dalam atau putar keluar. Yang tadi ya, ada Ustadz saya hentak-hentak nafas ringan tapi kaki kok jadi sakit, itu sisa diputar ke dalam, diputar keluar, seperti tutorial yang tadi. Nah, termasuk ibu tadi yang komen tadi tangannya tiba-tiba jadi kebas. Nah, tangan yang kebas itu kakinya sisa diputar ke dalam atau keluar. Jadi misal dia ini telapak kakinya ya dibuka selebar bahu, misal dia orang kiri, tapi ternyata yang kebas tangan kanannya, sisa atur kaki kanannya yang di belakang, apakah dia diputar ke kanan atau diputar ke dalam ya, seperti itu. Dan semakin banyak muncul vertigo, mual atau tidak berkeringat sama sekali kalau indikatornya salah. Nah, jangan langsung minum, biarkan semua mengalir. Setelahnya kalau kita kerjakan besok itu bisa kita langsung berarti kaki depan Bu Satriani ya, Bu Satriani ini kaki depan berarti. Berarti sisa kaki kirinya yang diputar ke dalam atau keluar sampai hilang kebasnya. Jangan lupa tangannya diangkat ke atas ya. Oke, jadi itulah gerakan hentak-hentak. Dan bukan cuma hentak-hentak saja, kita bisa praktekkan bertumpu, bisa dengan naik tangga, bisa dengan jongkok. Perhatikan, jangan sampai kita naik ke mobil misalnya kita naik mobil, kita orang kiri tapi naiknya pakai kaki kanan misalnya, itu bisa mencederai kita. Kadang-kala kita lompat dari satu tangga ke anak tangga, ternyata kita orang kanan tapi kita lompatnya kiri, kita langsung menepi, cari tempat entah-entah. Atau misalnya kita sementara olahraga Pak, main basket, main bulu tangkis, dan tiba-tiba langsung sesak napas, ke pinggir lapangan dulu, hentak-hentak dulu, barulah kemudian lanjut main lagi ya, kurang lebih begitu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jadi terapi ini adalah sebuah terapi klasik ya, sebenarnya yang termutakhir, bisa dilakukan oleh siapa saja, usia berapa saja, tanpa bantuan siapapun, dan kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja ya, terutama untuk bapak-bapak yang jantung, kena penyakit jantung ya, hipertensi. Ini praktis sekali, langsung lakukan di tempat, langsung stabil kembali dan langsung terasa khasiatnya. Jadi satu gerakan ini sebuah skill pengetahuan yang tubuh kita bisa gunakan seumur hidup ya, karena kita sudah tahu saya orang kanan, maka setiap angkat beban pastikan kaki kanan di depan, jangan ganti kaki. Kalau ganti kaki langsung bunyi di belakang, cedera lah. Jadi dengan ilmu ini kita bisa terhindar dari cedera, dan insya Allah tidak minum-minum obat lagi, terhindar dari penyakit akut dan kronis karena kita sudah tahu cara kerjanya.
dan kita jadi yakin tidak ada yang namanya berobat seumur hidup. Jadi ilmu ini sekali belajar, sekali tahu, langsung paham. Ya, ilmu lanjutannya itu adalah ilmu tentang psikis orang kanan dan psikis orang kiri. Hari-hari kita di hari tua itu harusnya peningkatan kualitas ibadah, bukan habis untuk mencoba seluruh pengobatan ini, pengobatan itu. Masa itu adalah masa yang berharga ya, baru berkarya. Jadi kalau kita lihat Nabi SAW, usia 40 itu beliau jadi Rasul, itu baru berperang. Jadi sebelum 40 itu beliau tidak pernah ada sejarah berperang, tidak ada kegiatan berat-berat yang pernah kita dengar ya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Justru usia 40 Nabi SAW baru pergi ada berperang, berhijrah ya. Ya berarti saat itu usia Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah usia 50-an baru berkarya Pak. Jadi sayang sekali atau sedih sekali kalau kita ngaku wah saya sudah 40, memang lutut sudah ngilu-ngilu, memang saya sudah usia 50, memang saya sudah, justru di usia itulah kemudian adalah masa kita berkarya. Jadi menabung memang dari sekarang ya, insyaallah. Begitu teman-teman, barakallahu fikum, insyaallah yang ingin bertanya boleh silahkan di kolom chat ya, apa namanya, tetap menjaga ketertiban. Mudah-mudahan ilmu yang singkat ini, yang sederhana, yang sedikit ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan menambah wawasan teman sekalian. Orang-orang yang tipes itu semua kan tersumbat, sisa suruh entah-entah ngalir lagi. Orang-orang yang kena diabetes, pankreasnya terjepit Pak, sampai kapan mau konsumsi insulin? Buka jepitan pankreasnya. Orang yang kena saraf kejepit itu sarafnya yang terjepit di daerah lumbarnya, maka tidak bisa diselesaikan dengan obat, buka jepitannya. Termasuk orang yang batuk kering, jangan biarkan keluarga kita hanya bisa duduk di kursi roda, sementara kita tidak bisa mengilmui. Kita hanya tahu dorong-dorong kiri kanan, ngantar-ngantar, ya. Kita harus punya ilmu kesehatan. Silakan, barakallahu fikum. Kita tutup dulu insyaallah, kalau kemudian buka sesi pertanyaan. Semoga ilmu yang sedikit ini Allah berkahkan, Allah kekalkan, Allah jariakan untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita dan keluarga, disehatkan untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah ya, bukan untuk semakin kuat untuk bermaksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan dari Ibu Satria ini, Hidayat. Kaki kanan saya lebih panjang dari kaki kiri, dan saya baru perhatikan itu karena awalnya memang begitu atau karena rasa ngilu di tangan sampai kaki yang saya rasa selama ini. Jadi sebenarnya femur yang ketarik ke belakang itu akan lebih pendek. Nah, misalnya kalau kita orang kanan, maka femurnya ketarik kanan, dia kakinya akan lebih pendek kanan. Jadi kalau ibu bilang memang dari kecilnya misalnya lebih panjang kaki kiri, berarti kaki kanan, ibu orang kanan berarti ya. Nah, itu bisa diatur, bisa dipanjangkan, bisa ditarik ke belakang kakinya ya. Jadi walaupun kita atur, misalnya kita kretek-kretek, besok akan begitu lagi karena memang udah ada faulnya seperti itu ya. Hanya saja jangan dipertahankan lama-lama. Contoh misalnya ada orang yang jatuh, tiba-tiba kakinya jadi panjang sebelah, ini yang jangan dipertahankan, harus diperbaiki, direposisi kembali, kemudian dilatih di sana. Jadi tadi yang kita lakukan itu termasuk bagian daripada kardio, melakukan gerakan sehingga membuat darah semua jadi mengalir ya. Untuk yang gemukan itu persering, untuk yang gemukan persering, untuk yang kurus latihan angkat beban, tambah dengan angkat beban. Jadi nggak usah terlalu hentak-hentak dulu, tapi angkat misalnya tabung gas ya, 2 biji ya, kalau tidak ada barbel di rumah, kemudian naik tangga bolak-balik pakai femur. Misalnya femurnya kanan, maka naik tangga saja pakai kaki kanan saja yang dipakai naik ya. Kaki kiri nutup, kanan naik, kiri nutup. Begitu. Silakan yang lain. Sama-sama, jazakumullah khair, insyaallah. Ahlan wa sahlan yang baru bergabung ya. Ahlan wa sahlan yang baru bergabung.
Acaranya sudah selesai, sekarang sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau mau lihat-lihat testimoni, ini ada testimoni yang dikumpul ya sama tim ini tuh, Masya Allah, ini sakit pinggang terutama, paling banyak orang yang sakit pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengenal dan mempraktikkan OMD setiap hari selama 10 menit, alhamdulillah sakit pinggang bagian atas sakitnya ini ya, saraf kejepit yang kemudian menjadi skiatika. Kenapa kalau saya batuk sakit dada bagian kanan? Saya orang kiri, Ustaz. Nah, coba batuk sembari diputar dadanya ke kiri. Bagaimana cara mengetahui kita orang kanan atau orang kiri, Ustaz? Mudah, Ibu. Tadi kan angkat beban ya, saya buka kembali filenya tadi, insyaallah. Angkat beban kaki kanan di depan atau kaki kiri di depan. Nah, caranya mengetahui kita orang kanan orang kiri, tarik nafas menggunakan satu lubang hidung. Apakah yang mana yang lebih banyak angin masuk ke dalam lubang hidung kita, apakah yang kanan atau yang kiri? Jadi anginnya bukan hidungnya, mana lebih banyak. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah angkat beban. Mana yang paling ringan? Pakai kaki kanan di depan atau kaki kiri di depan. Itu selalu sejajar antara kanan dan kiri. Nah, Ibu Rina Rahman itu menjawabnya mudah. Ibu orang kiri, maka seluruh ototnya, uratnya lari kemana? Betul, ke kiri. Semua ke kiri. Berarti longgarnya adalah arah kiri. Baju ini, misal ya, ini baju adalah otot kita, urat kita, semuanya ke arah kiri, berputarnya ke kiri. Maka ketika lurus ke depan seperti ini, yang terjepit sebelah kanan. Maka ketika batuk akan sakit sekali jepitan di sebelah kanan. Tapi ketika ibu batuk menghadap ke kiri, ini jadi longgar. Silakan dipraktekkan Ibu Rina Rahman, pegang bajunya seperti ini, kemudian putar ke kiri. Bayangkan ototnya yang bergeser ke kiri seperti ini. Maka bisa dilihat jepitannya di sebelah kanan, kan sangat terjepit di sana, ya wajar kalau batuk ya. Nah, ini ototnya sementara bergeser. Kenapa ototnya bergeser? Tulangnya di belakang ya bergeser. Bisa hantar-hantar nanti rapi lagi kembali. Begitu gambarannya kenapa bisa sakit di sebelah kanan. Bu Rizka, caranya mudah Bu, nafas dengan angkat beban ya, seperti di slide. Bu Suci, apa Ustaz? Kalau sudah hentak tadi, tegang belakang leher itu kenapa? Darah naik semua. Bisa lanjutkan saja hentak-hentakin. Tumpukan darah itu naik. Jadi kotoran-kotoran darah naik di kepala, gitu ya. Nah, sisa saat hentak-hentak tadi, ya, tinggikan ubun-ubun, putar ke arah yang nyamannya. Ibu kalau putar ke kanan, enakan mana? Kanan sambil hentak-hentak, atau kiri sambil hentak-hentak. Nanti sisa ditambah dengan pegang. Ingat, karena hentak-hentak ini adalah bagian daripada satu paketan terapi. Kita tidak mungkin bisa mencuci tandon tanpa membuang airnya terlebih dahulu. Tandon di atas penampungan air tidak bisa kita cuci tanpa membuang airnya terlebih dahulu. Ibaratkan kita ini banyak sekali kotoran yang kita makan tiap hari. Terus tadi barusan kita sikat. Kira-kira kemana air bilasannya? Nah, besok akan keluar semua bilasannya dalam bentuk keringat, dalam bentuk BAB, BAK, ya. Maka kita bantu dengan bekam jauh lebih cepat. Tadi tarik nafas sakit Ibu Hasna ini ya. Tarik nafas sakit bagian belakang kiri, ya, bagian belakang kiri. Punggung bawah seperti terikat, alhamdulillah terlentang tak berkurang. Sisa dilanjut Ibu Hasna ini ya. Bisa dilanjut dipersering. Ingat kakinya diputar-putar. Nah, cari posisi kakinya. Jadi ada namanya teknik pointing. Pointing itu kita cari posisinya. Jangan menghentak dulu, buka saja dulu. Semakin dibuka cari. Semakin dibuka semakin hilang sakitnya, semakin dibuka semakin hilang sakitnya. Pas jauh dibuka, loh kok sakit lagi, balikkan ke dalam sedikit. Kemudian baru maju. Majukan, cari enaknya. Pas sudah dapat enaknya, hilang sakitnya, hentak-hentak di posisi itu. Berapa menit istirahatnya baru boleh duduk ya. Jadi boleh 2 menit 2 menit 2 menit istirahat, 2 menit istirahat. Karena kita hanya sekedar mengalirkan darah. Kalau menyeriusi, lakukan hentak-hentak selama 10 menitan, 15 menit, itu akan terbentuk otot. Itu lebih bagus. Nah, jadi tenaga akan jauh lebih
banyak yang tadinya cuma bisa jalan 100 meter, yang akhirnya bisa jalan 1 kilo karena ditambah ototnya. Sering sakit kepala bagian kanan dan seorang kanan, gimana solusinya? Entah kanan, Sita benar, entah kanan. Kita Ibu Siti Nurhatini. Sering, artinya apa? Ada masalah di sebelah sana. Entah kanan, nanti terurai sendiri, terbuka sendiri. Kemudian Bapak, saya femur kiri, saya menderita glujoma, apakah masih bisa disembuhkan? Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Pak. Jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bilang terapi OMD bisa menyembuhkan, tapi keyakinannya dulu yang harus kita yakinkan. Bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua penyakit ada ajalnya, ada waktunya, ada masanya dia selesai. Itu yang harus kita yakini. Dan penyakit itu datang disebabkan karena ada hal-hal yang di luar daripada seharusnya kita lakukan tapi tidak kita lakukan. Maka kita cari dan kita perbaiki. Lakukan entah-entah yang kita lakukan hari ini, malam hari ini adalah merapikan posisi otot. Sisa nanti merapikan makanannya, merapikan asupannya, merapikan ruhnya. Kalau sudah rapi semua akan balik normal sendiri, Pak. Tubuh itu seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Apalagi hanya sekedar glaukoma orang yang bermasalah di bagian mata ya. Biasanya orang kanan di bagian leher, tarikannya di leher, makanya selalu pegang di bagian leher itu. Nah itu kalau sudah rapi di leher langsung berfungsi kembali, mengalir lagi kembali. Sakit gigi entahnya bagaimana Ustaz? Sama, satu gerakan, entahnya cuma begitu-begitu saja. Sisa lehernya yang mau diputar ke kanan atau diputar ke kiri cari saja ya. Tapi kalau sakit giginya dengan tarikan otot, beda kalau sakit giginya kurang kalsium ya, tambah kalsiumnya. Itu logikanya seperti itu. Maksudnya apa? Kalau sakit giginya ketarik mulai dari dada naik ke leher sampai kepala, ini tarikan otot. Entah-entah itu bisa hilang. Tapi kalau nyut di situ, nyut di bawah gigi berarti kurang kalsium. Berarti minum susu kaleng gitu ya. Tapi bukan susu creamer, ini mau dibedakan. Cari susu kaleng atau susu kota yang 100% susu langsung minum, itu kalsiumnya nambah, langsung hilang. Gerakannya sama ya. Tidak ada gerakan tambahan, sama satu gerakan semua, modelnya seperti itu. Sisa diputar ke arahnya. Begitu, Masya Allah, Ibu Nirwana, mudah-mudahan Allah sembuhkan segera sakit giginya ya. Sakit gigi itu identik dengan giginya sensitif dingin, sisa unsur-unsur panas. Bisa kunyah-kunyah jahe, bisa kunyah-kunyah bawang, bisa kunyah-kunyah mungke, serai, abatus sauda, semua yang unsurnya panas. Kalau mau buah-buahan ada mangga, ada durian, lengkeng, kunyah-kunyah semua ada. Unsurnya panas, rambutan, alpukat, ya, yang lebih. Karena sakit gigi itu unsurnya dingin. Kalau terlalu sering buang air besar, bagaimana? Berarti ada masalah. Pertama, makanannya terlalu dingin. Makanan dulu kan kita. Dia orang kanan depan, kalau kiri depan. Masalah pembuangan. Si orang kiri ini, rata-rata orang kiri, ya, karena itu jalur kencing sebelah kanan, jalur BAB sebelah kiri. Maka kaki kirinya nutup sedikit untuk menutup kerangnya, seperti ini ya. Di telapak kakinya buka. Misalnya dia orang kanan, majukan kanan, maka yang kirinya tutup ke dalam. Jangan keluar, tapi ke dalam. Dia akan menutup kerannya. Ya. Berbahaya bagi kesehatan kaki yang bunion tidak terlalu berbahaya. Tidak bagaimana berbahaya, cuman itu menandakan bahwa tulangnya udah keputar sampai sana. Kaki saya sudah lansia Ibu Nur ini. Begitu Ibu Rina ya tadi, bunion. Salah Ibu Nur ya. Kaki saya lansia, badannya agak bungkuk, sempat mau dioperasi karena tidak sama tulangnya, efek jatuh. Nah kalau ini kecelakaan namanya. Dan ada yang retak, tapi saya larang dioperasi. Alhamdulillah bisa jalan sekarang, tapi sulit. Jalan yang lama. Buat jalan sedikit, dan gimana caranya kalau diajar entah sulit. Anda usah entah dulu, naik tangga. Naik tangga satu kaki. Misalnya ada tangga, kita kasih naik beliau, misalnya beliau orang kanan, setelah kita cek nafas, angkat beban, kita tahu beliau orang kanan. Naik kanan dulu. Naik kanan, kiri.
naik kanan, kiri lutut, naik kanan, kiri lutut, sembari menegakkan tulang belakang. Jadi kalau dia orang kanan, putar badannya ke kanan, naik putar badan ke kanan, naik putar badan. Ingat satu-satu kaki naiknya. Kalau orang kiri, ya kirinya naik, kanan tutup. Seperti itu langsung kelihatan efek. Kita ada kemarin di pasien ya di Budi Agung yang sangat bungkuk sekali, Insya Allah, tabarakallah, beliau langsung hampir tegap, hampir 90%, hampir 100% langsung tegap setelah naik tangga hanya dengan mengandalkan femur, posisi femur, uratnya dibuka kembali. Jadi kalau femur kanan hentak kaki kanan depannya, betul sekali. Bu, siapa ini Bapak Krings Foot, Insya Allah. Leher kanan saya juga sakit, jadi hentak kanan depannya tidak mengubah kaki sama sekali, betul. Ya, silakan Bapak hentak-hentak kaki kanan. Nah, kemudian lehernya diputar ke arah kanan, putar arah kiri, cari posisi nyamannya, tapi tetap si femurnya di bawah, hentak-hentak kanan. Ya, alhamdulillah. Nah, kesemutan ngalir semua. Silakan Ibu Wana, Insya Allah. Kita ketemu lagi di grup Insya Allah. Barakallahu fikum untuk malam ini karena sudah 10:30. Selamat beristirahat. Jangan lupa yang bisa ini. Jadi besok dilanjut lagi hanta-hantanya, jangan berhenti. Besok subuh, besok yang sudah hanta-hanta langsung mandi. Berkeringat, biarin 1 menit, 2 menit langsung. Itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.